Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Suci Yulianti, NIM B1B1230339, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan pada tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yang mana di sini pada bab 5 mengenai penerimaan negara. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu sumber-sumber penerimaan negara, distribusi beban negara, sistem perpajakan dan politik pajak, dan terakhir pergeseran beban pajak. Langsung saja kita masuk pada poin-poin yang pertama, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti seluas-luasnya, itu yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Sumber-sumber penerimaan itu yang pertama, pajak. Itu ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk. Lalu yang kedua, retribusi. Ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Yang ketiga, keuntungan dari perusahaan negara. Itu merupakan penerimaan negara dalam hasil penjualan atau harga barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Lalu, dendam dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, sumbangan masyarakat, seperti pembayaran biaya-biaya perizinan, lisensi, tol, atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu. Kemudian, pencetakan uang kertas, hasil dari undian negara, pinjaman, dan terakhir itu hadiah. Poin yang kedua, yaitu distribusi beban negara. Distribusi beban negara mengacu pada cara pemerintah mengalokasikan sumber daya dan tanggung jawab keuangan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Proses ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan adil, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu poin yang ketiga, sistem perpajakan dan politik pajak. Nah, sistem dan perpajakan dan politik pajak ini adalah dua komponen penting dalam pengelolaan penerimaan negara. Keduanya saling terkait dan memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas pengumpulan pajak serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Sistem perpajakan di sini mencakup semua aturan, regulasi, dan praktik yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Nah, politik pajak itu mengacu pada kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah terkait pengenaan dan pengelolaan pajak. Ini melibatkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Dan tanggung jawab keuangan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Proses ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan adil, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu poin yang ketiga, sistem perpajakan dan politik pajak. Nah, sistem dan perpajakan dan politik pajak ini adalah dua komponen penting dalam pengelolaan penerimaan negara. Keduanya saling terkait dan memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas pengumpulan pajak serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Sistem perpajakan di sini mencakup semua aturan, regulasi, dan praktik yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Nah, kemudian sumbangan masyarakat, seperti pembayaran biaya-biaya perizinan, lisensi, tol, atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu. Kemudian pencetakan uang kertas, hasil dari undian negara, pinjaman, dan terakhir itu hadiah. Poin yang kedua, yaitu distribusi beban negara. Distribusi beban negara mengacu pada cara pemerintah mengalokasikan. Baik, itulah beberapa penjelasan poin-poin terkait penerimaan negara. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan keuangan negara yang efektif, termasuk penerimaan dan perpajakan, merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek ini akan membantu pengambil kebijakan merumuskan strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.